Itu ritualnya boleh diceritain sekali lagi nggak ke kita semua? Apa aja yang dilakukan? Jadi waktu saya dimandikan itu saya tidak memakai baju sama sekali, nggak pakai kemben pun. Saya dimandikan pakai bunga dan minyak. Ada beberapa minyak, yang salah satunya minyak gajah. Yang lainnya saya kurang tahu minyak apa yang dipakai dengan dukun itu. Jadi dimandiin dukun ya? Iya. Dimandiin dukunnya sekalian di dukunnya? Tidak. Laki-laki? Laki-laki. Oke, setelah menggunakan ritual dan melakukan semuanya, ada pantangan yang dikasih tahu oleh dukun itu? Pantangannya jangan sembarangan dengan laki-laki. Jangan Berarti dilanggar dong? Ya hanya halang orang yang tertentu saja yang dia bilang. Tertentunya penentuannya gimana? Hanya jangan seperti kayak pacar, itu tidak boleh sama sekali. Oh, justru nggak boleh sama pacar? Betul. Oke. Tapi dari sekian banyak, Mbak, kan ada banyak korbannya. Ada pernah terjadi kehamilan mungkin? Karena kan ada yang pakai proteksi, ada yang enggak. Iya. Saya waktu itu tempo hari pernah telat. Dan saya takut saya memakan Akhirnya keluar. di kamar mandi. Waktu itu sebenarnya hamil, Roy? Hamil tanpa diketahui siapa ya sebenarnya? Iya, betul. Tidak tahu ya, betul? Iya, betul. Tidak tahu sama sekali dengan siapa ini Betul. sebenarnya. Karena udah saking dempet jarak waktunya, berhubungan dengan siapapun, bingung jadinya ya. Betul. Sekarang istri-istrinya pada datang, ngelabrak. Iya. Mbak Cinta terganggunya maksudnya apa, mulai ada pasangan-pasangannya yang meneror atau Ada teror nggak? Teror pasangan dari mungkin Istrinya, istri-istrinya marah iya. atau istrinya itu yang marah sama Ada saya. yang marah? Betul. Saya sampai dicaci maki di depan umum. Saya dibilang, perasaannya gimana, Mbak? saya dihina-hina. Memang lebih cantikan istrinya dari fisik ya. Oke, Roy. Iya. Kalau diceritakan oleh Mbak Cinta lebih cantik istri daripada korban, mohon maaf ya Mbak Cinta, tapi saya mau mungkin Roy bisa ngelihat apa yang dilihat para laki-laki itu dari Mbak Cinta. Daya pikat, sex appeal. Jadi dibutakan. Jadi kelihat Mbak Cinta bukan lihat fisiknya, tapi lihat aura magisnya. Orang biasa tuh buta sebenarnya, kayak nggak bisa lihat barang-barang gaib. Jadi yang dilihat adalah, Mbak Cinta gitu. Wah, dengan sekelnya, semoknya badan dia mengundang gairah para pria. Itu sih sebenarnya yang dilihat itu. Betul. Laki-laki sama perempuan saya bedain ya. Gitu. Itu lebih respeknya laki-laki. Senyum, menggoda, dan kalau perempuan melihat saya tuh Biasa aja? hina, benci. Oh, menghina, membenci. Iya. Tapi kalau laki-laki justru terpikat ya. Betul. Saya sudah sering berapa kali menanyakan amat hal sama temannya. Seperti Ya itu. udah, saya mohon supaya Mbak Cinta untuk tidak lagi merebut laki-laki orang atau bermain dengan orang yang sudah punya istri, karena itu berat banget perasaannya seorang wanita kalau dihianatin seorang pria main sama seorang perempuan lain. Rasanya nggak enak banget. Dan saya pengen kamu mandi garam kasar sesuai dengan keyakinan kamu mau beribadah dulu dan mandi garam kasar dan lunturin semuanya. Garam mengandung sodium dan bisa menghilangkan dan menetralisir energi negatif yang ada di tubuh kamu. Paling tidak menghilangkan semuanya, at least bisa mengurangi saja. Dan jangan lupa juga, saya kan ngerasa kamu hobi makan nih. Saya pengen banget deh, kamu bagi-bagi makanan juga ke panti asuhan. Iya. Itu yang pengen saya lakukan. Memang buat Mbak niat Cinta. saya
Saya mau berbagi dengan anak panti. Iya, berhubungan dengan anak-anak kecil, anak-anak yang nggak punya orang tua, anak-anak yang matanya nggak ada, cuma satu, ada keterbatasan dan segala macam, bantuin mereka, khususnya anak-anak. Karena kamu pernah melakukan kesalahan yang fatal juga berhubungan dengan anak-anak. Intinya, kamu harus berbagi dengan anak-anak di panti asuhan. Itu Mbak Cinta. Karena boleh bertanya? Boleh. Saya tempo hari pernah bermimpi. Itu bermimpi sedang berhubungan. Tetapi wujudnya itu samar-samar itu seperti calon suami saya. Gitu. Dan saya ingin bertanya nih, saya kan sudah telat Kak Roy, sudah telat masuk ke 3 bulan. Apakah yang sedang ada di dalam janin saya ini itu benar-benar ada dari calon suami saya atau bayi goib? Tidak ada bayi goib dan segala macam. Kamu lupa aja siapa yang berhubungan dengan kamu. Sekarang ada telat. Aduh, kalau memang saya gini, saya punya prinsip mau percaya syukur, mau nggak percaya aku nggak tahu. Karena kehidupan manusia kan punya tanggung jawab masing-masing. Jadiin itu jangan dibunuh, tidak boleh membunuh satu orang nyawa janin. Mau siapa dengan siapa saya tidak akan menjawab, tetapi saya sangat menentang keras dengan pembunuhan. Saya aja sayang sama hewan aja sampai sebegitunya gitu. Apalagi saya suka dengan anak kecil gitu kan ya. Jadi kalau kamu sampai ini gagal lagi, saya nggak tahu lagi hidup kamu pasti akan tambah berantakan. Kamu mikir nggak suatu saat mungkin saja ini bisa menjadi seseorang profesor nantinya, bisa menjadi seorang kayak Septa nantinya, bisa menjadi seorang kayak Bayu Oktavian. We never know, kita nggak pernah tahu. Jadi hidupkanlah itu gitu, menjadi seorang musisi atau menjadi seorang guru di sekolah. Suatu saat kau gede, kau menghilangkan nyawa, artinya kau menghilangkan semua itu. Tapi jadi Mbak Cinta punya calon suami? Calon suami ada. Lagi mau menikah? Sudah mau menikah, sedang mengurus-ngurus Kak. Saya mau tahu rencananya apa Mbak Cinta dengan janin yang ada di kandungan Mbak Cinta? Kalau memang ini hasil dari calon suami saya akan lanjutkan. Kalau bukan? Kalau misalnya saya ada interaksi dengan goib, karena saya lewat by telepon Kak Roy dari ini orang. Tidak ada lewat goib-goiban. Tapi berarti sudah berhenti melakukan hubungan dengan yang lain? Sudah berhenti. Jadi kalaupun ini beneran bayi, pasti punya calon suaminya? Betul. Nggak, ini saya lihat bukan bayi gaib, ini memang bayi kamu. Memang aja kok. Jangan dibuang, nggak boleh membunuh. Ya, ingat pesan saya. Satu nyawa mungkin akan bisa membangun sesuatu. Mungkin bisa jadi profesor, bisa jadi presiden, bisa Kita jadi nggak pernah tahu ya. bos apa. Kita nggak pernah tahu kehidupan mereka yang akan datang ketika mereka besar. Ada yang mau disampaikan, Maya? Suatu saat Ya, bisa jadi ya. Kalau udah punya calon suami berarti kan sudah punya arah mau pernikahan. Pasti itu juga salah satu faktor yang jadi mau meninggalkan yang semua yang ada di belakang, karena juga pasti ada rasa takut kalau nanti menikah terus nanti ketemu yang kayak Mbak Cinta lagi gimana suaminya. Terus apalagi nanti punya anak, punya jalan pernikahan sendiri kan lebih, sebagai perempuan pasti ada ketakutan gitu. Benar. Ya seenggaknya ada keinginan untuk tinggalin yang kemarin di belakang itu udah baik sih, daripada matanya nggak bisa lihat gitu, nggak sadar. Ada titik balik gitu kan udah baik. Iya. Ya mudah-mudahan bisa tinggalin semua yang ada di belakang. Udah. Setuju. Kalau bisa minta maaf ke semua yang disakitin. Jangan ke gaib-gaib lagi deh Mbak. Iya. Lebih
mungkin lebih berdamai sama diri sendiri. Mungkin asalnya dari nggak percaya diri sebetulnya. Mbak Cinta menurut aku cantik. Dan kalau Mbak Cinta bilang, kalau perempuan lihat saya kayaknya hina, kayaknya itu pikiran Mbak Cinta sendiri deh. Aku enggak. Negatifnya yang dia bangun sendiri. Karena kurang ya. pedenya itu kan. Karena udah nggak pede jadi ngerasa pasti dia lihat gue gini nih, pasti dia ngeliat gue kayak benci deh, pasti dia nggak suka dia sama gue. Padahal mungkin sebenarnya nggak ada apa-apa Iya. gitu loh. Semuanya dari pikiran sendiri Semua dari aja. pikiran sendiri. Lebih positive thinking Satu, Kak aja. Roy, mau nanya lagi. Kalau menurut penerawangan Kak Roy ya, untuk di diri saya ini memang ada leluhur kah yang mengikutkan saya? Baik, ada atau tidaknya tidak menjadi hal yang penting buat kamu. Yang sekarang adalah tugas kamu untuk melanjutkan hidup kamu yang sekarang. Ya. Itu jawaban saya. Oke, Ya, baik. terima kasih. Mbak Cinta, terima kasih sudah hadir. Mudah-mudahan kedepannya hidup Mbak Cinta lebih baik lagi. Iya. Karena hidup kita hari ini itu berawal dari keputusan yang kita ambil di masa lalu. Hidup kita di masa depan berawal dari keputusan yang kita ambil hari ini. Iya. Mudah-mudahan sekarang Mbak Cinta nggak akan ambil keputusan yang salah lagi. Bisa hidup bahagia di masa depan. Terima kasih sudah berbagi cerita. Semoga menjadi inspirasi bagi semuanya. Iya. Kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Niat jahat akan membuat seseorang terjebak dalam keburukan. Hidup tidaklah kekal. Ibarat rambut dibelah 7, sesuatu yang bias dan tinggalkanlah. Karena manusia yang pendek akal memiliki perilaku yang buruk. Ya kalau dilihat tadi sepertinya memang Mbak Cinta itu apa ya, karena nggak suka dihina, selalu memandang dirinya negatif, akhirnya pakai gitu-gituan ya Roy. Betul sekali. Cari Betul jalan sekali. pintas gitu ya. Jalan pintas. Wah kalau begini langsung bagus nih, mungkin karirnya jadi lebih baik, mungkin Iya. dapat pacar lebih gampang. Iya, Apalagi dengan betul apa yang sekali. dipakai bisa dapat uang, dapat Dapat uang. nasabah. Saya rasa di rumahnya juga masih ada Roy. Iya, di rumahnya masih ada banyak tampaknya. Itu yang saya rasain. Kembali lagi bersama kami di Menembus Mata Batin. Nah, sebelum saya ke Roy, saya mau tanya dulu sama Maya. Karena sebelumnya memang Maya itu nggak percaya Roy dengan hal-hal yang mistis. Tapi setelah melihat dua partisipan kita hari ini, ada Joko yang dia mendapatkan bisikan-bisikan, lalu kemudian ada Cinta yang menggunakan ilmu pemikat untuk mendapatkan nasabah. Apa tanggapannya? Kalau aku tuh sebenarnya bukan yang nggak percaya, nggak ada, bukan gitu. Aku Oke. percaya ada, Aha. tapi bukan buat gue. Maksudnya gini, di hidup aku nggak ada gitu, tapi di hidup orang ada. Ada ya. Iya. Oke, ya jadi ya udah ini hidup yang di sana, hidup saya di sini sendiri-sendiri Iya, kepisah aja. aja gitu. Oke, kalau lihat dua tadi, Joko sama Cinta, pernah ada nggak orang di sekitar Maya yang seperti itu menggunakan hal-hal yang kayak gitu? Kalau orang deket sih nggak ada sih, yang yang kamu pakai kenal? gaib-gaib gitu nggak ada. Enggak ya. Oke. Gimana Roy tadi Roy? Joko itu delusi, Iya. kita pakai ilmu pemikat. Iya, justru Joko delusinya tingkat tinggi sekali, ketakutan dan dia mempercayai bahwa suatu pemahaman yang salah dan akan dibunuh. Itu delusi parah. Saya sebenarnya ingin berpesan juga pada dia agar mengunjungi pakar yang tepat, artinya psikolog juga, dan untuk dia juga supaya tidak melakukan ritual ke goa karena goa banyak hantunya. Dan untuk partisipan yang kedua, saya melihat tampaknya daya pikatnya kencang banget. Biasanya orang punya standarisasi yang kalau wanita seperti ini, A, B, C, kurusnya seperti ini, gini. Tapi tidak dengan partisipan yang kedua. Walaupun casingnya atau seperti apa, tapi tetap menarik gitu. Itu ada daya pikatnya dari magic. Itu justru makhluk-makhluk astral itu. Iya, makhluk Makhluk astralnya kayak gitu. membuat dia menjadi bergairah Membuat seperti itu. dan Oke. membuat pria-pria terpikat. Aduh, kasihan juga ya, karena punya mimpi akhirnya jadi seperti itu hidupnya. Aduh, aku lupa Mimpinya tanya salah. tadi ya. Jadi calon suaminya itu yang baru itu kepikatnya beneran atau Saya rasa itu gara-gara ini nih, Gara-gara itunya juga. gara-gara Nah itu dia, jampi-jampi. kita jadi nggak pernah kalau tahu ya hilang- orang yang suka sama kita, yang deket sama kita tuh karena apa pengaruhnya gitu. Iya. Tulus Jampi-jampi. atau enggak gitu. sebenarnya buat aku kayak gitu tuh nggak ada gunanya ya. Maksudnya kayak
ya misalnya, oh iya nih jadi aku dapat pacar nih, dari nggak punya pacar jadi pacar. Tapi kalau dia nggak beneran suka sama kita, buat apa juga? Atau kalau misalkan nanti akhirnya menikah, terus tiba-tiba dia sadar kayaknya bukan lo deh buat gue, gimana dong? Jadi selesai Tinggalin. semuanya. Iya pasti selesai. Mudah-mudahan kita dan orang-orang dekat kita nggak ada yang seperti itu ya. Iya. Mudah-mudahan juga Anda juga. Oke. Kejadian-kejadian di luar nalar seringkali membuat kita terperdaya, bahkan takut menghadapinya. Jangan pernah terintimidasi oleh tipu daya mereka, karena manusia jelas lebih tinggi derajatnya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya hanya di Menembus Mata Batin.